فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita masuk pada penyebutan rukun-rukun yang lain setelah syahadah dari rukun-rukun Islam. Kita telah mengambil rukun yang keempat, yaitu apa, Iqbal? Puasa. Kapan puasa Ramadan diwajibkan atas kaum muslimin? Taib, tahun kedua Hijriyah. Sebelum kewajiban puasa Ramadan, apakah ada puasa yang diwajibkan atas kaum muslimin? Akbar. Ajabta wa akhta'ta. Indak ya Abdullah. Puasa apa? Puasa Asyura. Berapa hari puasa Asyura itu? 1 hari saja. Kapan itu, Raihan? Tanggal 10 Muharram. Baik. Apa hikmah utama disyariatkannya puasa? Hendak ya Muhammad Raga. Na'am, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antara keutamaan puasa yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, Jabir. Allah Subhanahu wa taala khususkan mereka untuk masuk ke dalam surga melalui pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu namanya Ar-Rayyan. Yang kedua, Basakif. Baik. Bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dibandingkan bau minyak misik. Baik. Antum puasa enggak? Baik. Allah ya'inuk. Indak Fadil. Apa keutamaan yang lain? Nah, puasa sebagai tameng. Tameng antara seseorang dari kemaksiatan, dari dorongan syahwatnya. Keutamaan yang lain apa? Ahmad. Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan pahala yang agung yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. Nah, berapa kadarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Keutamaan yang lain apa? Kisaran. Baik, orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kapan itu? Ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah kelak di hari kiamat. Nah, sekarang kita masuk pada ar-ruknul khamisu, al-hajju ila baitillahil haram. Rukun yang kelima yaitu berhaji ke Baitullah al-Haram.
Qala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi Allah Subhanahu wa taala hak yang wajib untuk ditunaikan oleh manusia, yaitu berhaji ke Baitullah. Bagi siapa saja yang mampu untuk menempuh jalan ke sana. Wa fadluhu 'azimun, dan keutamaan haji itu sangat agung. Wa bihi tumhad dzunub, dengan haji ini dosa-dosa akan dihapuskan. Bahkan siapa saja yang berhaji dan mencapai tingkatan haji mabrur, maka apa? Raja'a ka yaumi waladathu ummuh, dia itu pulang seperti hari di mana ibunya melahirkan, yaitu bersih dari dosa-dosa. Nah, dan haji adalah jihad yang tidak ada pertumpahan darah padanya. Jihadnya para wanita ya dengan haji. Qala wala yajibul hajju illa marratan wahidatan fil umri, dan tidak wajib berhaji kecuali sekali dalam seumur hidup. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Hadis yang terulang-ulang. Padanya dalil tentang rukun Islam yang 5. Sahabinya siapa? Arif? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, muttafaqun alaih. Baik. Wal hajju faridatullahi ala ibadihi marratan fil umri, dan haji adalah kewajiban yang Allah tetapkan atas para hamba-hambanya sekali dalam seumur hidup. Dalilnya balik qaulihi sallallahu alaihi wasallam al-hajju marrah faman zada fahuwa tatawwu'. Haji itu sekali, dan siapa saja yang menambahkan lebih dari satu kali maka itu hukumnya adalah sunnah. Nah, jadi haji yang menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim yang tersempurnakan dengannya rukun-rukun Islamnya, yaitu sekali seumur hidup saja. Selebihnya maka hukumnya sunnah. Wa syara'a Allahu azza wa jalla al-hajj wal umrata li hikamin katsirah wa manafi'a 'azimah. Allah Subhanahu wa taala syariatkan haji dan umrah untuk hikmah-hikmah yang banyak. Hikam bentuk jamak dari apa? Syukran. Hikmatun. Baik. Tulisannya sama dengan hukum, dengan hukmun, dengan hakama. Maka apa? Diperhatikan. Di sini li hikamin katsirah, untuk hikmah-hikmah yang banyak. Wa manafi'a 'azimatin, dan kemanfaatan-kemanfaatan yang agung. Wa 'azamul manafi'i kaunul 'abdi yataqarrabu ila Allah ta'ala bihadhil qurbati wa bihadzal mansak. Dan kemanfaatan yang paling agungnya yaitu keadaan si hamba ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan upaya pendekatan diri ini dan dengan manasik ini, yaitu tata cara ibadah ini. Karena ketika seorang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, ini cukup untuk menjadi hikmah yang paling besar pada setiap ibadah. Karena kita beribadah, hal yang paling pertamanya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah.
Wa yatlubu minallahi ta'ala ats-tsawaba wal ajra, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pahala dan ganjaran. Wa yatlubu minhu an yudha'afa lahu ajruhu ala ma yatajassamu min masyaqqatin wa ta'abin wa nasabin, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilipat gandakan pahalanya atas kesulitan-kesulitan, atas upaya dia hal-hal yang dia alami berupa apa? Kesulitan, capek dan lelah. Apalagi di negeri kita, kawan, yang jaraknya jauh untuk bisa berhaji luar biasa. Hal yang butuh dipersiapkan. Mulai dari antrian yang begitu panjang, menunggu dalam jangka waktu yang lama. Belum lagi ketika telah tiba waktunya butuh fisik yang bagus. Karena apa? Karena ibadah ini selain juga ibadah harta, ibadah badan. Capek, lelah, perjalanan yang panjang. Ditambah lagi apa? Banyaknya manusia yang menjadikan apa? Semakin berat. Desak-desakan yang ada butuh kesabaran yang luar biasa dan butuh ihtisab yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada Aisyah, "Innama ajruki ala qadri nasabik." Hanyalah kadar pahalamu itu sesuai dengan kadar capek dan kesulitan yang engkau alami. Maka masing-masing beda dari sisi pahala, sesuai dengan kadar capek yang dialaminya. Ini diantara hal yang membedakan antara satu dengan yang lain. Dan haji termasuk ibadah yang diatur oleh pemerintah. Oleh karena itulah, ketika ditanyakan kepada Syekhuna Fatah Al-Qadasi hafizahullah ta'ala tentang metode haji di negeri kita yang butuh untuk menunggu waktu yang lama, untuk bisa daftar harus menyetorkan sekian-sekian uang terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan nomor porsi. Yang diketahui bahwasanya uang ini diletakkan di bank, kemudian diputar, yang wallahu ta'ala a'lam bagaimana mereka memperlakukannya. Apakah yang demikian kemudian menggugurkan kewajiban haji bagi yang sudah memiliki dana seperti itu? Dan apakah berdosa? Maka beliau menjawab, haji tetap wajib. Adanya suatu kekeliruan, adanya suatu kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan bukan berarti kemudian menggugurkan kewajiban haji bersama mereka. Haji bersama pemerintah, baik pemerintah bar atau fajir. Termasuk di antara ibadah yang diatur oleh mereka. Dan kewajiban untuk meletakkan atau menyetorkan kadar harta untuk daftar, kewajiban yang seperti itu kemudian apakah diolah atau diletakkan pada deposito oleh pemerintah atau yang lainnya, itu yang menanggung dosanya adalah mereka-mereka yang membuat peraturan. Mereka membuat peraturan. Adapun sebagian orang yang mengatakan bahwasanya di Indonesia berarti tidak wajib haji karena penyelenggaraan seperti itu, ini adalah fatwa yang tidak benar. Tetap bagi yang mampu, yang memiliki kemampuan untuk berhaji dengan kadar harta seperti yang ditetapkan oleh pemerintah, ini sudah terkena kewajiban. Bukan harus yang memiliki kadar haji plus.
menurut mereka ini biasanya juga ada apa? Ada unsur promosi ya kan. Jangan haji sama pemerintah, tapi haji yang furoda atau haji yang diselenggarakan oleh pihak swasta dengan sekian-sekian harganya yang berlipat-lipat. Kalau tidak mencapai kadar ini berarti belum wajib. Ini tidak benar. Karena bagaimanapun mereka tetap akan berhubungan dengan pemerintah. Dan yang namanya uang pada masa sekarang sangat sulit untuk tidak lepas dari hubungan dengan bank. Maka mereka-mereka yang menetapkan kewajiban atau menetapkan aturan itulah dari pemerintah yang bertanggung jawab atas hal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewajiban kita ya berupaya menempuh sebabnya untuk bisa berhaji. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Fadzalika manfaatun 'azimah, dan itu kemanfaatan yang besar. Kemanfaatan yang besar ketika seorang mendapatkan pahala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Haitsu innahu yatarattabu 'ala dzalika thawabun 'azim, di mana pada haji tersebut akan diberikan pahala yang besar. Wa fil haji idharut tadalluli lillahi ta'ala, demikian pula di antara hikmah haji, pada haji bentuk menunjukkan perendahan diri, penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa akhwan? Wa dzalika li anna al-hajja yarfadu asbab at-tarafi wat-tazayyun wa yalbasa thiyab al-ihrami mudhiran faqrahu li rabbih. Karena seorang yang berhaji itu dia menolak sebab-sebab yang apa? Yang menunjukkan taraf, menunjukkan hidup bermewah-mewahan, dan tazayyun, berhias. Ya, tidak ada yang namanya berhias, tidak ada yang menunjukkan kemewahan. Semuanya apa? Sama pakaiannya. Izar wa rida. Memakai pakaian ihram yang menunjukkan apa? Kefakiran, menunjukkan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatajarradu 'anid dunya wa syawaghiliha, dan mengosongkan diri dari kesibukan, dari apa? Dari urusan dunia dan kesibukannya. Taib. Allati tusrifuhu 'anil khulusi li maula. Kesibukan dunia memalingkannya dari apa? Dari upaya untuk memurnikan diri dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jelas betapa banyak kesibukan dunia kita dan urusan-urusan dunia kita memalingkan kita dari konsentrasi untuk ibadah. Bahkan ketika ibadah saja terkadang tercampur pikiran-pikiran terkait urusan dunia kita. Nas'alullah al-afiyah. Fayata'arradu bidzalika limaghfiratihi wa rahmatih. Sehingga dengan sebab itu ketika dia menunjukkan butuhnya kepada Allah, meninggalkan kesibukan dunianya, menunjukkan perendahan diri kepada Allah, maka dia akan mendapatkan peluang dengan itu untuk diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Tsumma yaqifu fi Arafah dhari'an li rabbih hamidan syakiran ni'mahu wa fadlah. Kemudian dia wukuf di Arafah dhari'an li rabbih, dalam keadaan betul-betul tadarru', yaitu merendahkan diri, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa. Di mana doa pada hari Arafah, di Arafah adalah sebaik-baik doa, sebagaimana dalam hadis khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah.
dalam keadaan memuji kepada Allah, bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan Allah dan keutamaan yang diberikan. Wa mustaghfiran lidzunubihi wa atharatihi, dan juga dalam keadaan beristighfar, minta ampunan dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Maka yang diperbanyak ketika seorang di Arafah. Jangan sampai yang diminta itu hanya perkara-perkara duniawi, karena banyak manusia akhwan ketika melakukan ibadah, pikirannya dalam benaknya itu mintanya hanya hal-hal duniawi. Nah, yang usahanya lagi menurun haji, doa paling utamanya adalah agar usahanya bisa maju. Lalai di sana untuk meminta perkara yang paling penting, yaitu kebaikan akhiratnya. Yang paling penting untuk meminta ampunan kepada Allah dan rahmatnya. Nah, jangan sampai lalai sisi ini. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mengampuni hamba dan merahmatinya, Allah akan berikan walaupun tanpa kita tidak minta hal-hal duniawi yang kita butuhkan. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Wa fit tawaf haulal Ka'bah al-Baitil Haram yaludhu bi janabi rabbih wa yalja'u ilaihi min dunubi, dan pada tawaf di sekeliling Ka'bah Baitullahil Haram dia yaludhu, minta perlindungan kepada Rabb-Nya dan berlindung kepadanya dari keburukan dosa-dosanya. Minta perlindungan kepada Allah serta menuju kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni, dilindungi dari keburukan dosa-dosa yang dia lakukan. Wa min hawa nafsi, dan minta perlindungan dari hawa nafsunya, wa waswasati syaitan, dan dari waswas syaitan. Ini semuanya kita butuh perlindungan dari Allah. Nah, dan pada tawaf di situ disunahkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa maupun qiraatul Quran. Di antara kekeliruan yang banyak terjadi di saat tawaf masih membaca talbiyah. Bagi para jamaah umrah ini satu yang keliru. Karena talbiyah bagi yang berumrah itu berhenti sampai ketika melihat Ka'bah atau ketika hendak memulai tawaf. Wa fil haji wal umrati ijtima'ul muslimina min aqtaril ardi wa asqa'il alam fayata'arrafu ba'duhum ila ba'din. Dan juga hikmah yang lain pada haji dan umrah terjadi perkumpulan kaum muslimin dari penjuru bumi. Dan dari dari berbagai belahan alam. Sehingga sebagian mereka mengenal sebagian yang lain. Wa ya'lafu ba'duhum ba'dha, sehingga bisa menjadi akrab sebagiannya dengan yang lainnya. Wa hunaka haitsu tadhubul fawariqu bainan nas, fawarikul ghina wal faqr, fawarikul jinsi wal laun, fawarikul lisani wal lughah, tattahidu kalimatul insani fi a'zami mu'tamarin bashari. Baik. Dan di sana lenyaplah perbedaan-perbedaan di antara manusia. Ketika berhaji dan umrah, perbedaan-perbedaan lenyap. Perbedaan yang kaya dan miskin lenyap. Kenapa? Karena sama. Semuanya pakaiannya sama. Tidak ada yang pakai jas jutaan, tidak ada yang pakai gamis yang mahal. Semuanya sama, memakai izar warida. Demikian pula fawarikul jinsil wal laun, hilang perbedaan jenis dan perbedaan warna. Kamu jenis Arab atau jenis Ajam, warna hitam atau putih, semuanya sama,
tujuannya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hilang fawarikul lisani wal lughah, perbedaan lisan dan bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa yang lainnya hilang. Dalam artian semuanya menyatu di situ untuk melakukan ibadah yang sama. Satu kalimat manusia di perkumpulan terbesar. Ijtama'at kalimatu ashabihi 'alal birri wat taqwa wa 'alat tawasi bil haqqi was sabr. Bersatu kalimah orang-orang yang menunaikan ibadah ini di atas kebaikan dan ketakwaan, di atas saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Hadfuhul 'azimu rabtu asbabil hayati bi asbabis sama'. Dan tujuannya yang besar adalah untuk mengikat sebab-sebab kehidupan dengan sebab-sebab langit, yaitu dengan sebab perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadi persatuan kaum muslimin. Ada ikatan. Ikatan kehidupan. Apa yang menjadikan berkumpul manusia dari berbagai macam penjuru dunia? Ya karena ada sebab yang turun dari langit, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji atau menunaikan umrah. Karena kedua-duanya ikhwan yang rajih, haji yang merupakan rukun Islam wajib sekali seumur hidup. Demikian pula umrah, walaupun dia tidak masuk kategori rukun Islam, tapi hukumnya yang rajih wajib sekali seumur hidup. Qala wa yanbaghi 'alal muslimi idza arada al-hajja an yata'allama ahkamahu wa syurutahu. Dan seyogyanya bagi seorang muslim apabila menginginkan untuk berhaji agar mempelajari hukum-hukumnya dan syarat-syaratnya, wa wajibatihi wa mufsidatih, dan hal-hal yang wajib berkaitan dengan haji dan yang merusaknya, yang membatalkannya. Dan ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak manusia dalam menunaikan ibadah haji di atas kejahilan, di atas taklid. Padahal di antara ibadah yang sangat pelik dan sangat banyak masail, sangat banyak serba-serbi yang ada. Demikian pula pertanyaan yang bermacam-macam terkait dengannya ibadah haji ini. Ibadah haji ini, maka butuh mengilmuinya. Terutama bagi yang hendak menunaikan ibadah haji, agar menunaikan di atas ilmu, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di atas taklid dan kebid'ahan, karena banyak sekali kebid'ahan yang dipunculkan oleh manusia. Baik dari sisi bacaannya, setiap gerakan dimunculkan doa bacaan khusus, sampai-sampai sebagian orang stres. Dari orang-orang tua ibu sampai stres, ini bacaannya banyak sekali. Yang dipikir cuma menghafal doa-doanya, tidak berpikir hukum-hukumnya, setelah ini apa, setelah ini apa. Padahal apa? Terpenting adalah untuk dia mengetahui alur ibadah haji ini, kemudian sunnah-sunnah mananya, yang wajib yang mana, sehingga ketika tidak memungkinkan untuk menunaikan yang sunnah, dia mencukupkan dengan yang wajib. Karena pada ibadah tersebut mungkin seorang tahu ilmunya, tapi untuk mencapai tingkatan yang betul-betul mengamalkan sesuai teori sulit. Kalau sudah benturan dengan dengan antrian, benturan dengan manusia banyak, sehingga harus tahu ini sunnah, ini bisa ditinggalkan. Berarti untuk mengejar yang wajib, jangan sampai seorang mengejar sunnah tapi ternyata menjadikan yang wajib atau bahkan rukun dia terluputkan. Mana yang paling fatal kesalahannya? Misalnya seorang wukuf di Arafah, ternyata dia berdirinya tidak di Arafah, walaupun cuma selisih 1 meter misalnya, dia minggir-minggir cari tempat yang sedikit lapang, ternyata dia di luar Arafah. Semua upaya dia tidak sah, dengan sebab tidak memenuhi wukuf yang sah. Walaupun sebelumnya dia
perhatian dengan sunnah-sunnah dia tunaikan. Setelahnya juga, tapi wukufnya salah dari awal sampai akhir, maka tidak sah hajinya. Maka harus diilmui, fama la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa saja yang suatu kewajiban tidak akan sempurna dengannya, maka hukumnya wajib. Ini kaidah. Naam, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi dengan ini kita selesai dari ad-darsus tsani. Baik, diingat-ingat, dipersiapkan untuk imtihan pada darsus tsani, ikhwan. Berarti hari Rabu, ya. Hari Rabu berarti mulai sekarang dipersiapkan murajaah, terutama tentang la ilaha illallah, makna, rukun, syurut, keutamaan, arti penting la ilaha illallah dalam Islam. Nah, itu diingat-ingat. Nah, syurut dalilnya diperhatikan, minimal masing-masing syarat seorang menghafal satu dalil. Nah, barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.